Kesulitan dalam peran ya, ini bisa dikatakan contohnya ya, seorang social worker dia harusnya di masyarakat berperilaku baik, contoh ya, sebagaimana peran yang lainnya ya, peran di masyarakat. Tetapi dia malah berbuat buruk, tidak mencontohkan hal yang baik, bahkan menjadi sumber masalah. Nah, ini berarti dia punya kesulitan dalam memerankan suatu peran. Problems of life transition ini salah satu tipe problem juga, keberpindahan orang, misalkan pindah tempat atau transisi dalam kehidupan, misalkan baru melahirkan bayi, baru saja bercerai, baru kehilangan orang tua yang dicintai, baru punya pekerjaan gitu ya. Ini semua menyita emosi ya, sehingga dia mungkin berdampak pada kemana-mana ya, bisa tadi perannya jadi tidak dilakukan, kemudian ada masalah psikologis seperti itu. Ini bisa menjadi masalah-masalah yang lain merembet, tetapi masalah intinya adalah dia ada rasa misalkan duka yang sangat, sedih yang sangat seperti itu ya. Tipe yang berikutnya adalah masalah psikologis dan behavior ya, perilaku. Mungkin klien punya mental health problems ya, bisa punya apa namanya perilaku yang tidak terkontrol ya. Kalau kita melihat gejala-gejala seperti itu, kita bisa konsulkan ke psikolog ya, sehingga psikolog bisa bantu kita melakukan asesmen psikologis, apakah dia depresi, stres, dan yang lain-lain. Nah, kalau sudah firm dapat judgement seperti itu dari psikolog, maka tugas Peksos selanjutnya bisa lebih mudah karena kita sudah memahami, oh itu masalahnya gitu ya. Kemudian masalah berikutnya adalah inadequate resources. Jadi masalah ketidakpunyaan sumber ya. Kemiskinan adalah contoh yang pas dari ini ya. Masalah klasik ya, kemiskinan dari dulu sampai sekarang ada, itu masalahnya adalah orang nggak punya sumber daya ya, kaitannya dengan itu. Kemudian tipe masalah yang lain adalah problem decision making problems. Ada orang yang nggak bisa menyelesaikan masalah membuat keputusan untuk dirinya sendiri, dilema terus, galau terus. Maka ketika kita assess, oh oke, dia tidak bisa memutuskan, maka kita mampukan dia untuk bisa memutuskan, itu tugas kita. Tapi kita harus paham dulu itu masalahnya. Oke, kalau kita udah tahu itu masalahnya, maka kita akan membuat dia bersama-sama meningkatkan kapasitasnya dalam membuat keputusan. Kemudian masalah kultur dan agama, konflik kultur dan agama. Sampang, Palu, Ambon, mana lagi? Itu adalah contohnya ya. Jadi kalau orang berada dalam konflik agama atau budaya, maka dia ada banyak hal yang dialaminya. Nah, itu. Jadi kalau dia begini begitu, apa, lihat akar masalahnya. Oh, akar masalahnya adalah dia terlibat dalam atau berada dalam situasi konflik. Maka treatment selanjutnya kan kita bisa terbayang atau bisa gali. Nah, bagaimana kalau semua masalah tadi yang kita sebutkan ada dalam satu orang misalkan ya, overwhelmed, sangat penuh gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah prioritaskan. Kita nggak mungkin kerjakan semuanya, minta dia urutkan ya. Yang paling teratas ya, nomor satu yang paling penting untuk diselesaikan dulu yang mana. Kita teknisnya bisa macam-macam caranya, yang pasti kita minta klien ya, bersama-sama kita bantu urutkan prioritas masalah yang harus diselesaikan dulu yang mana.
Ya, itu. Kemudian adalah tentang strength ya, kekuatan klien ya. Bagaimana kita mengakses kekuatan dan keterbatasan klien. Dari tadi kita menyebut-nyebut bahwa yang menjadi khas dalam pekerjaan sosial adalah ada pendekatan strength based ya, berbasis strength. Kita lihat di sini ya, tokohnya Salebi ya. Dia mendekankan pentingnya mengidentifikasi kekuatan dalam proses assessment. Apapun bisa dilihat sebagai kekuatan sepanjang itu bagus ya, baik dalam hal apa gitu. Setiap klien melakukan atau punya hal baik tentang apa, itulah kekuatan ya. Nah, bisa juga kita lihat di sini rumusnya ada 7 kategori. Pertama adalah family and friends. Kalau si klien punya keluarga dan teman ya, dalam jumlah tertentu dan semuanya support, nah itu adalah kekuatan dia. Berikutnya kita akses lagi dia punya education and employment backgroundnya seperti apa. Dia pendidikannya sampai mana, pernah bekerja apa saja. Maka dari situ kita bisa ambil saripati kekuatan ya. Kemudian problem solving and decision making skills. Kita tanya kan dalam interview riwayat, pernah nggak punya masalah? Bagaimana kau menyelesaikan masalah kala itu? Ya. Nah, kita membaca dia punya nggak skills problem solving dan decision making ya. Atau dalam ceritanya dia bekerja sebagai apa, kita bisa menakar bahwa oke, dia tuh bagus loh dalam hal ini, dia punya skill menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemudian kita cari lagi, personal qualities dan karakteristiknya seperti apa. Nah, ini sangat individu ya. Coba kita lihat, apakah dia menyenangkan? Kalau bicara itu kekuatan ya. Apakah dia pintar? Lihat, dengarkan dari cerita-ceritanya. Apakah dia pintar? IQ-nya tinggi gitu misalkan ya. Apakah dia pendengar yang baik? Apakah dia orang yang disiplin, tepat waktu dan sebagainya. Nah, ini apakah dia orangnya sabar, baik, tidak sombong. Nah, itu adalah personal qualities. Itu kekuatan juga. Lalu apalagi? Physical and financial resources. Waduh, dia tabungannya banyak dan dia ganteng atau cantik, gagah. Nah, itu fisik. Kekuatan fisik. Finansial tadi gajinya besar, pendapatannya tinggi, tabungannya banyak. Nah, itu. Attitudes and perspectives. Nah, attitude-nya bagus, dia punya perspektif yang baik dalam melihat segala sesuatu. Nah, ini kekuatan ya. Dia punya indikasi yang bagus nggak untuk bisa bekerja sama dengan lembaga. Apakah dia punya ketertarikan yang tinggi untuk terus bicara atau bekerja sama dengan Pexos. Nah, ini adalah kekuatan. Religiusitas dan spiritualitas. Kita juga bisa dengar ya dari ceritanya, apakah dia punya religiusitas dan spiritualitas yang baik ya. Kan bisa dibaca dari ceritanya bahwa misalkan dia meskipun situasinya buruk tapi dia punya keimanan yang kuat, dia masih bersandar pada Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, ini berarti dia punya strong values ya, punya strong beliefs ya, dia punya religiusitas dan spiritualitas yang tinggi berarti. Oke.